Gas ini membuat akhirnya masyarakat juga, kopi kita kan mahal, kopi kita kayak emas loh. Kok Lampung punya harganya bisa dapat 50.000 dan 40, kenapa kopinya harus 200.000? Cangkir biasa, tapi biasanya cangkir itu cangkir dari apa? Apa yang dia mau pertahankan? Jadi kalau misalnya orang Papua dapat PNS, pegawai jabatan DPR, tapi mereka dia akan kumpul di kota di sini atau di Jayapura atau di Jakarta. Kenapa? Gas ini membuat akhirnya masyarakat juga, kopi kita kan mahal, kopi kita kayak emas loh. Kok Lampung punya harganya bisa dapat 50.000 dan 40, kenapa kopinya harus 200.000? Nah, bagaimana bayangkan kopi Papua bisa terjual di Bali, Jakarta. Nah, sementara di Jayapura di saya kita bisa transaksi sampai 200.000. Sementara orang di sana beli kopi hanya 40.000, 50.000. Jadi lebih di sana lah. Kenapa? Makanya kopi Papua kenapa tidak di sana? Nah, persoalannya itu. Persoalan itu. Ekonomi lagi ya. Betul. Jadi saya bikin dia Lumbung Kopi Papua sebenarnya itu dia punya misi, visi ini. Ini bukan kafe. Kafe itu Kopi Papua yang di Facebook itu. Betul. Tapi ini Lumbung Kopi Papua itu visi. Visi itu karena saya pikir-pikir hanya kopi ini yang bisa ekspor. Karena pasarannya seluruh dunia sudah ada. Dunia ini sudah membutuhkan kopi. Di Korea mereka minta 40.000 ton ke Papua. Nah, kami tidak bisa, dan saya juga harus menyatakan kami belum siap karena kopi kita belum layak untuk ekspor. Iya. Tapi kalau 40.000 ton itu kita ekspor, itu pendapatan asli daerah Provinsi Papua ini tidak perlu APBD juga boleh, karena dia lebih tinggi. Bagus, harus promosi supaya besok aman, kegiatan aman nggak aliansi masyarakat adat ini dikasih ini toh sekalian. Ini kita ada jalan-jalan ini dari seluruh ini Indonesia nih, nanti datang semua di sini. Jadi Saya kegiatannya di sini. di Kalkota sudah hampir 3 tahun. Jadi di Kalkota itu tempat setelah pemerintah bikin FDS, kasih tinggal, saya yang hidupkan di situ. Iya. Lampu, sampah, semua saja. Ya, tanpa pemerintah, tapi saya pikir saya merasa memiliki gitu. Betul. Terus pertama masuk, nanti lihat kalau di depan tuh ada Lumbung Kopi Papua itu saya punya. Iya, ada. Ya, Ada. kafe itu. Oh, saya kira ini anak Jadi kalau Pepuo nih ada. Siapa Pepuo kasih? jadi kalau mau ada orang atau tidak ada orang harus buka. Oh. Tidak boleh tidak, harus buka. Sebenarnya kalau anak-anak Ayapo asli ini kalau sadar harapan itu tempat perputaran perekonomian, anak kebangkitan orang Papua timbul dari situ. Daripada ruko-ruko itu tidak difungsikan, itu bisa orang tempat bermain, orang tempat kehidupan. Papua ini kan jam 8 malam orang semua tidak ada jalan-jalan karena tidak ada kehidupan. Betul. Nah, pemerintah sudah siap, ayo kita ciptakan kehidupan sebenarnya. Jadi orang bisa ada situasi malam gitu. Ada keputusan-keputusan, ada hal-hal besar yang kita bisa kerjakan di malam hari. Ini orang di dunia lain ini mereka kerjakan sesuatu yang hebat-hebat itu di malam hari. Nah, sementara kami ini udah jam kerja yang bagus-bagus itu udah tidur. Karena situasi ini kita sudah ciptakan salah. Tidak bisa. Usia itu akan jadi pendek akibat kopi. Jadi sekarang itu tergantung dari saya minum kopi itu untuk apa? Untuk kesehatan berarti kalau saya punya harapan itu kalau mau minum kopi di kafe saja.
Yang kedua, minum kopi harus punya standar, mengetahui sedikit-sedikitnya mengetahui tentang metode menyeduh kopi. Jadi masak airnya itu. Kita kalau untuk menyeduh kopi untuk V60 atau kopi tubruk itu panas airnya hanya 85. 85. Ya. 85. Lalu setelah 85 kita harus mengeluarkan namanya dioksida dari kopi. Dioksida dari kopi. Ya. Setelah kita tuangkan air, lalu dia punya blooming, dia mengeluarkan dia punya racun. Setelah kita sudah pastikan dia punya racunnya sudah keluar, baru terakhir baru kita tuang air. Itu. Jadi waktu kita sebenarnya menyajikan ke orang itu sudah sempurna. Iya. Sudah Tidak banget. sembarang. Oh iya, kopi tidak bisa sembarang. Luar biasa. Gitu. Saya bilang tadi, kopi dikelola oleh petani, yang orang-orang kampung dianggap yang tidak baik, tapi hasil mereka tuh dinikmati oleh para raja. Kopi ini minuman termahal di dunia. Jadi kalau Anda yang sedang ambil kopi lalu menyeduh di sembarang-sembarang di rumah itu, satu tuh kau tidak menghargai tubuhmu, yang kedua tuh kau tidak menghargai proses dari mana datangnya kopi. Iya. Kalau orang lain itu menghargai kopi ini, mereka taruh di atas emas, lalu mereka minum ini. Mesin-mesin kopi ini harganya ini murahan, tapi di kafe-kafe yang lain itu mesin kopi sampai miliaran, 1-2 miliar espresso yang bagus-bagus itu. Harga-harga jelas ini kan cangkir biasa, tapi biasanya cangkir itu cangkir-cangkir dari apa laboratorium semua. Iya ya. Ya. Terus kalau kita misalnya untuk kopi, kita biasa cuci itu pakai air panas. Tidak bisa sembarang air. Ya, setelah kita ini, tapi harus kita ulang cuci simpul pakai air panas lagi, baru kasih minum orang. Gitu. Karena sekali lagi adik, kopi dia mengarah ke jantung. Kopi mengarah ke jantung. Mengarah ke jantung. Jadi kalau kopi baik, dia menolong jantung yang kusam, dia perdetakannya lambat, itu dia menolong untuk dia menyempurnakan. Nah, kalau dia sudah sempurna, orang semangat timbul. Inspirasi ada karena darah semakin, karena jantung dia detakannya normal bagus, orang punya semangat, dia berpikir akan normal kembali. Gitu. Tapi kalau minum kopinya salah, metodenya salah, cara roastingnya pun salah, nanti orang minum lari ke jantung dan memberikan pompa yang tak karuan, dan pompa yang besar sekali. Yang seharusnya pompanya biasa, dia akan memberikan pompa yang besar, akhirnya orang tidak bisa tidur. Dan itu bisa mengakibatkan fatal. Kalau dia terus-menerus begitu, itu bisa mengakibatkan kepada usia. Usia bisa pendek gitu. Jadi kadang apa dong tidur baru orang tidur baru napasnya cepat, apa itu salah satu pengaruh juga dari kopi. Ya bisa mengarah ke kopi. Jadi kalau misalnya adik dorang kalau minum kopinya, kalau metodenya benar, cara minumnya benar, itu sebenarnya kita memperpanjang usia kita dan mengelola kehidupan kita secara baik. Dan kopi dia sebenarnya bisa memberikan pengobatan alternatif lainnya, seperti kayak orang stroke, seperti kayak darah kotor, seperti apa, itu sebenarnya kopi bisa menolong. Kopi ini manfaatnya Banyak, dia sangat banyak sekali. Gitu. Itu dari sisi itu, Luna. Ini semakin lalat. Masih ada ya. Oh sorry, maaf. Jadi itu, terus kenapa saya fokusnya ke kopi? Karena kalau orang Papua ini, dia sudah kasih tinggal kampung halamannya datang ke kota. Kenapa? Karena tidak punya kehidupan di kampung. Tidak ada kehidupan, apa yang dia mau pertahankan? Jadi kalau misalnya orang Papua dapat PNS, pegawai jabatan DPR, tapi dia akan kumpul di kota di sini atau di Jayapura atau di Jakarta. Kenapa? Karena dia tidak cari duit, dia cari kehidupan. Karena kita sudah cukup lama, ribuan tahun, kami hidup susah.
di kampung halaman kita nih. Kita dianggap susah. Jadi sebentar ini masukkan kita di negara ini, lalu kami dapat manja-manjaan ini membuat kami tidak mau pulang. Orang Papua cari kehidupan, dia cari uang. Kok kasih jabatan bupati sekalipun, bupati akan ada di kota, bukan di kampung. Karena bupati sekalipun dia orang-orang susah yang dulu. Iya, benar. Iya toh? Ini kelompok susah yang jadi bupati, jadi dia tetap cari kehidupan nyamannya itu, gitu. Nah, bagaimana harus kembalikan orang-orang ini? Harus ciptakan kehidupan di kampung. Siapa yang bisa ciptakan? Hanya dirimu lah yang bisa ciptakan. Tidak bisa pemerintah, gitu. Makanya jangan anak Papua itu jangan terlalu gila-gila dengan mau jadi kayak macam kita belum apa-apa berpikir untuk peluk pulang. Stop. Ingat, kakek kita masih di hutan, ya toh. Masih di hutan berarti kelola sumber daya alam yang ada. Karena waktu kau kelola sumber daya alammu, sebenarnya kau jadi orang hebat. Jadi hari ini sebenarnya kita boneka sebenarnya. Hari ini orang Papua kayak boneka-boneka ini, boneka-boneka yang macam film kartun itu. Jadi orang tusuk begini bisa mati juga bisa. Iya. Dia bisa atur-atur kita gitu, oh, kok kesini bisa. Karena kita statusnya kayak boneka itu. Iya, benar. Nah, kenapa saya fokus ke kopi? Supaya kopi ini bisa ada kehidupan. Kalau misalnya tanam kopi, kalau misalnya ada orang, misalnya kepala desa satu ini, salah satu kepala desa yang dia fokus untuk dia punya uang desanya tanam kopi seluruh kampungnya, maka kampung itu akan ada kehidupan. Kalau kopi ditanam, di situ akan ada wisata masuk. Itu udah pasti. Wisata dari negara manapun masuk di kebun kopi itu. Kalau wisata sudah masuk, yang kedua adalah keamanan tercipta. Jadi negara tidak perlu harus berteriak untuk Papua menciptakan keamanan. Orang Papua bisa ciptakan keamanannya sendiri. Karena dulu kami aman. Dulu orang Papua aman, hari ini aman, besok juga aman. Dan mereka yang ciptakan, bukan negara. Negara hanya tinggal mengelola saja. Gitu. Jadi kalau kenapa saya bilang kopi, saya fokus kopi. Kopi pasarannya ada. Lokal pun ada, misalnya dari Wamena, Puncak Jaya, Lani Jaya, Tolikara, arah Mambramo, Kota Jayapura, Sarmi, orang seluruh masyarakat minum kopi gitu. Nah sekarang minum kopi di mana? Memperdayakan siapa? Ya kan? Nah ini yang kakak mau supaya bagaimana orang pemerintah yang ambil peran penting mengelola sumber daya alam, salah satunya adalah kopi. Kalau kita tanam kopi, maka kehidupan akan ada gitu, pendapatan akan ada gitu. Orang Papua anak-anak yang tadi yang putar-putar di sini dia pulang kampung gitu. Saya adik laki-laki dia tanya saya tentang apa? Kenapa kakak terinspirasi dengan mau harus fokus ke kopi gitu? Satu saya lihat, saya dulu lama di Jakarta 7 tahun. Pantasan.